Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kasih dan sayangnya kita bisa berkumpul hari ini di mushola kita tercinta pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 dalam acara pelatihan Fardu Kifayah season kedua di Mushola Asy-Syifa RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Darinya kita mencontoh sunnah-sunnahnya dan membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang harus disegerakan. Yang pertama adalah menyuguhkan makanan pada tamu. Yang kedua, mengurus jenazah. Yang ketiga, menikahkan wanita yang sudah dewasa. Yang keempat, melunasi hutang. Dan yang kelima adalah bertaubat. Mengapa pengurusan jenazah harus disegerakan? Nah, nanti kita akan bahas pada pelatihan kita hari ini. Baik susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti, yaitu materi dan praktek kepengurusan jenazah. Yang kelima, penutup. Dan yang terakhir adalah sholat zuhur berjamaah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Badrus Soleh. Untuk Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Badrus adalah Quran Surat Ali Imran ayat 184 sampai 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Semoga kita semua menjadi umat-umat yang beruntung sehingga merasakan nikmatnya surga. Tak lupa saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada pelatihan hari ini, di mana jumlah peserta insya Allah lebih banyak dari warga di luar RSUP. Untuk pelatihan kita hari ini sebenarnya ditujukan untuk warga ISWM sendiri, warga Ikatan Silaturahmi Warga Muslim RSUP Prof. Ngurah. Dan kita buka juga untuk masyarakat umum karena kita juga ingin sama-sama belajar ya, sama-sama membagi ilmu untuk semuanya, untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudariku sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Ikatan Silaturahmi Warga Muslim RSUP Prof. Ngurah sekaligus Direktur SDM dan Penelitian RSUP Prof. Ngurah Denpasar untuk Ibu Dr. Gigi Trifajari, spesialis kesehatan gigi anak. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus IEWSM, yang terhormat Yayasan Peduli Anissa, yang terhormat para peserta pelatihan perawatan jenazah, kematian dan edukasi kesehatan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua dapat bersama-sama mengikuti pelatihan perawatan jenazah dan kematian dan edukasi kesehatan. Seperti kita ketahui dalam syariat Islam bahwa kematian adalah hal yang tetap, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada tempat yang tertinggi. Dan bagaimana kita diberi untuk saling menghargai satu sama lain. Apalagi terkait dengan proses bagaimana sesama umat manusia menghormati orang yang sudah meninggal. Seperti kita ketahui dalam pelatihan ini juga kita akan melakukan seperti tadi rincian kegiatannya seperti fardu kifayah, bagaimana kita proses cara kita memandikan, menyolatkan, dan mengampani dan menguburkan. Betapa pentingnya acara ini karena sebagai umat manusia kita juga harus tahu bahwa kita juga memberikan hikmah kegiatan ini adalah sebagai mencari pahala yang sebesar-besarnya. Peduli kepada yang meninggal, dan yang ketiga kita membantu kepada keluarga yang sedang mengalami kedukaan seperti itu. Ini hal yang
bagus untuk dilakukan sebagai kegiatan daripada masjid ini, dan harapan saya ini menjadi suatu kegiatan rutin yang dapat memberikan syariah, yang memberikan edukasi yang sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam yang di Pulau Bali ini merupakan minoritas ya, jadi hal-hal yang penting dapat dilakukan share agama dengan baik dan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Ibu Pembina YSWM. Baik, menginjak acara inti yaitu acara pelatihan, di mana kita ada 2 materi ya, insya Allah. Materi pertama kematian dalam Islam dan kematian menurut medis. Selanjutnya adalah praktek mengurus jenazah. Bagaimana seperti yang disampaikan Ibu Direktur tadi, bagaimana kita memandikan dan mengafani jenazah. Pada pelatihan kali ini akan dipandu oleh Bapak Haji Reki Usman. Beliau adalah salah satu pegawai senior di RSUP Sanglah. Maksud saya di RSUP Prof Ngurah, sudah ganti nama ya. Sudah terbiasa soalnya. Untuk Bapak Haji Reki, silahkan menempati posisi untuk memandu pelatihan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadanani hada wa ma kunna linahtadina laula an hadanallah laqad ja'at rasuluna rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus, ya termasuk saya juga ini pengurus sebenarnya, tapi ini adalah amal soleh bagi kita semua untuk acara workshop yang kedua, yaitu tentang fardu kifayah ya, yang akan nanti ada 2 pembicara ya. Yang pertama Bapak Zainuddin Mahdani LC ya. Beliau pakarnya di dalam kifayah. Kemudian dari RSUP Sanglah tadi sudah disebutkan bahwa dari Sanglah adalah dari forensik ya. Beliau adalah pakarnya juga dan kepala instalasi kita di RSUP Prof Ngurah ya. Sekarang udah berubah Bu ya. Jangan salah. Jadi tadi kebelet sedikit ya, karena ada aturan baru sudah di-SK-kan dan keluar simbolnya pun baru keluar ya. Baik. Jadi tadi sudah disebutkan banyak bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mencicipi rasa mati itu. Oleh karena itu persiapkan diri kita ya. Hari ini ya, kita bagaimana mengurus jenazahnya itu ya. Di surat Al-Qur'an juga disebutkan bahwa tadi ad-dunya illa mata'ur ghurur. Dunia itu semu, membujuk ya, tapi dicari. Nah, tapi oleh karena itu kita beramal soleh semua ya. Supaya kita nanti ya endingnya husnul khotimah, itu yang penting ya. Biar orang kaya apa, tapi kalau nggak husnul itu mah rugi ya, rugi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung memasuki ya session pertama oleh Bapak Zainuddin Mahdani LC. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita mengucapkan kalimat thayyibah ini karena Masya Allah, tabarakallah sekali lagi atas segala nikmat serta petunjuknya kita bisa hadir pada pagi hari ini pada tanggal 29 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2022. Ibu rahimakumullah, bapak begitu juga. Saat ini kita berada di penghujung bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terpisah sendiri yaitu Rajab. Saat ini kita berada di penghujung. Apakah ini hari terakhir dari bulan Muharram atau besok, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, sebagaimana hadis-hadis yang ada, amalan soleh yang dilakukan di bulan haram pahalanya akan dilipat gandakan. Maka ini adalah terakhir, Masya Allah, tabarakallah sekali lagi. Allah takdirkan kita berada di akhir penghujung bulan suci ini. Maka luruskanlah niat kita. Datang ke sini adalah dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu. Luruskan niatnya. Tujuannya apa? Supaya duduk kita mungkin sedikit, ya kalau kita katakan bukan duduk yang sebentar, lumayan panjang. Agar tidak sia-sia, maka luruskan niatnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerimanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Baik, mungkin sebenarnya yang akan menyampaikan nanti mengenai masalah kifayah kalau tidak salah dari tim peduli Anisa, ya, dari rumah Anisa. Kami hanya menyampaikan tentang kematian di dalam Islam ini. Nanti beliau-beliau yang akan menyampaikan tentang bagaimana tata cara kepengurusannya. Baik, kita melihat, silahkan Bapak Ibu yang membawa HP, silahkan buka aplikasi Al-Qur'annya. Enak ketika kita belajar bersama, kita lihat bagaimana, seperti apa, ya, apa yang akan kita pelajari ini. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, ini adalah agama. Jadi ngomong agama itu tidak boleh ceplas-ceplos. Ngomong agama itu harus berdasarkan dasar yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Apalagi kita akan berbicara tentang yang gaib, tidak boleh ada kata menurut saya. Kenapa? Kalau kata menurut saya itu berarti pendapat sendiri, sedangkan dia belum pernah mati. Ya, maka dari itu tidak boleh nanti ada kata menurut saya. Maka melihat dari Al-Quran dan hadis. Tentunya hadis-hadis yang sahih, bukan sekedar hadis. Karena banyak berseliweran dalam hal seperti ini, hadis-hadis dhaif, hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Banyak yang berseliweran. Sehingga kita harus dasarnya kuat, ya. Kenapa? Akan menimbulkan, akan menghasilkan hukum yang kuat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu pertama bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuru nabillahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Ini ayatnya insyaallah kita hafal, sering kita dengar. Apa ini jamaah rahimakumullah? Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian itu mengkufuri, mengingkari Allah Subhanahu wa taala.
Wa kuntum ahya'an wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kalian dulu adalah yang mati, kemudian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian mati lagi, summa yuhyikum. Kemudian kalian dihidupkan kembali. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa manusia itu akan mengalami dua kematian, dua kehidupan. Manusia itu mengalami, makhluk itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Apa yang dimaksud dengan di sini? Kematian yang Allah katakan wa kuntum amwata. Kalian dulunya mati. Yang dimaksud di sini adalah ketika dia masih berupa, mohon maaf, sperma. Masih berupa sperma. Ya, ketika sperma ini dia masih mati, belum ada. Belum hidup. Kemudian nanti segumpal darah, baru itu segumpal daging. Ini kan bahasa dari Al-Quran. Silahkan nanti buka dalam surat yaitu di tengah surat, ya Allah saya lupa. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silahkan nanti buka dalam kitab yaitu Arba'in Nawawi di hadis yang keempat. Menunjukkan apa jamaah rahimakumullah? Bahwasannya kondisinya saat itu dalam kondisi nutfah, sperma 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari. Berarti totalnya 120 hari. Maka 120 hari inilah yang dikatakan dengan istilah 4 bulan. Dalam hadis itu yursalu ilaihil malak. Diutuslah malaikat ketika saat itu. Fayanfukhu fihi ruh. Akan ditiupkan ruh ke dalamnya. Muncullah kehidupan. Inilah yang Allah katakan wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah hidupkan. Awalnya dia mati. Karena tidak, mohon maaf, sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki tidak, kadang-kadang bisa tidak hidup. Betul apa tidak? Ini kedokteran yang akan nanti membahas. Mohon maaf, makanya nanti ada orang laki-laki yang memang mengeluarkan sperma, tapi spermanya tidak hidup, tidak hamil-hamil istrinya. Berarti tidak semua sperma bakal hidup, tidak. Tapi disinilah Allah yang mengatakan apa? Summa yuhyikum. Kami yang akan menghidupkan. Berarti memang kehidupan itu Allah yang memberikan. Maka ditiupkanlah ruh di dalam janin ini ketika berumur 120 tahun, atau mungkin Allahu a'lam diidentikan dengan detak jantung. Nanti bisa bahasanya. Makanya nanti dikatakan dalam fikih yang lain sekitar 80 hari. Makanya siapa nanti yang 80 hari keguguran, di bawah 80 hari keguguran, maka anaknya itu, gugurnya itu tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikifayahkan. Di atas umur 80 baru ada kifayahnya. Kenapa? Bisa saat itu umur 80, minimal 80 sudah ditiupkan ruh. Allahu alam, itu bahasa syariat. Sehingga nanti medis yang akan mengikuti, bukan medis yang merubah syariat, tapi syariat dasarnya baru medis mengikuti. Itu pada hukumnya. Baik, jamaah rahimakumullah, hiduplah sampai dia lahir ke dunia ini, dia hidup, baru Allah katakan summa yumitukum, kemudian dimatikan. Kalian dimatikan, mati, lagi hidup, yuhyikum, kemudian lagi dihidupkan, berarti dibangkitkan. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan kembali. Baik, ini berarti jelas ayat ini sudah mengatakan bahwasannya ya, manusia itu akan mengalami dua kehidupan, dua kematian dan dua kehidupan. Berarti kita sekarang pada fase yang kedua, fase kehidupan. Tinggal menunggu fase kematian. Baik,
Lihat sekarang di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, bahkan di riwayat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Nabi meriwayatkan kepada kami, beliau adalah orang yang jujur dan dapat dibenarkan. Jadi, tidak semua orang jujur dapat dibenarkan omongannya. Tapi di sini beliau mengatakan shadiqul masduq. Beliau ini jujur dan dapat dibenarkan. Kenapa? Beliau berbicara tentang gaib. Bahkan apa yang ada di dalam perut. Bagaimana berubah 40 hari, 40 hari, 40 hari. Ya, sperma itu tampak. Segumpal darah itu tampak, segumpal daging itu tampak. Di zaman itu belum tampak. Kenapa Rasulullah bukan SPOG? Rasulullah bukan seorang bidan, Rasulullah bukan seorang dokter kehamilan dan semacamnya. Tapi beliau dikatakan selalu dibenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diingkari. Ketika saat itu sudah berumur 120, ditiupkan ruh, fayu'maru, maka diperintahkan malaikat itu bikatbi, yaitu dengan arba'u kalimat, 4 hal yang akan dicatat pada saat itu. Di dalamnya dituliskan bikatbi rizkihi, ditulislah rizkinya, ajalihi, ajalnya, begitu juga dituliskan yaitu amalnya, dituliskan bagaimana kehidupan terakhirnya, dia bahagia atau sengsara. Kita ambil poin yang kedua, dituliskan ajalnya. Berarti jamaah rahimakumullah, ketika kita baru hidup, berdetak jantung kita di dalam janin ibu kita, saat itu kita sudah istilahnya tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak apa? Bikatbi ajalihi, kapan ajalnya. Sudah ada saat itu. Dan ini ibu, ya kalau kita istilahnya sudah distempel, sudah ada mati. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipercepat. Inilah firman Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu sudah datang, tidak ada yang mampu mengakhirkan maupun mengedepankan. Orang yang bunuh diri, jangan kira berarti dia lepas dari ajalnya. Tidak, ajalnya memang dia bunuh diri. Wal-iyadu billah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dijelaskan tadi dituliskan ajalnya. Terus Ustaz, bagaimana sekarang kalau kita bersilaturahmi? Kan dalam hadis dikatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka jalinlah silaturahmi. Baik, jangan salah memahami dalam hadis ini. Yang dimaksud dengan panjang di sini adalah bukan panjangnya umur. Contoh jamaah rahimakumullah, simpelnya seumpama bapak ibu ditakdirkan umurnya 60 tahun, plek, pas, tidak kurang, tidak lebih. Jangan mengatakan bahwasanya ketika kita silaturahmi bertambah 1 hari, besok silaturahmi lagi tambah 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Tidak seperti itu maksudnya jamaah. Tapi yang dimaksud dengan umur panjang di sini adalah keberkahan umur. Itu yang dimaksud, bukan memperpanjang. Kenapa? Karena hadisnya sudah jelas, ajalnya sudah ditulis. Jadi sudah tidak bisa. Jangan kira nanti bapak ibu ulang tahun. Bapak ibu mau ulang tahun, bisa mempanjang umur, apalagi ada nyanyiannya. Bisakah perpanjang umurnya? Tidak, justru yang terjadi pendek umurnya. Baru benar, bukan panjang. Karena tinggal sisa kontrak kita tinggal sedikit. Jadi tidak bisa memperpanjang.
Sudah salah dalam ulang tahun, ya, apalagi salah dalam memahami, bisa panjang umur. Wal iyadu billah. Kita ini orang Islam, ya, punya jalur sendiri, tidak usah ngikuti mereka. Ngapain ngikuti mereka? Kita punya jalur sendiri. Pede dong dengan syariat kita. Ngapain harus dengan syariat mereka? Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Di ayat yang pertama tadi sudah mengatakan, berarti kehidupan kita ada dua, kematian kita ada dua. Dan tadi juga sudah saya sampaikan hadis, berarti sejak kita baru hidup ke dunia ini sudah teken kontrak ajal. Berarti sebenarnya saat ini kita sedang menunggu. Sedang menunggu kapan ajal itu akan datang. Karena yang namanya ajal itu jamaah rahimakumullah, datangnya tiba-tiba. Para ulama mengatakan al-mautu wahid wa asbabuhu mutanawwi'ah. Kematian itu satu, Ibu. Kalau bicara sebab, banyak. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit dalam, ada yang karena ini, ada yang ini. Ya, ini nanti dokter bisa menjelaskan. Ini sebab. Tapi tidak semua muncul sebab ini akhirnya muncul kematian. Karena ada orang kecelakaan, meninggal. Berarti kita beranggapan semua yang kecelakaan itu meninggal. Apakah seperti itu? Tidak. Kecelakaan itu bukan yang mendatangkan kematian, tapi dia hanya sebagai salah satu sebab. Tapi sebab ini tidak bisa dijadikan dia mati. Karena ada beberapa orang kecelakaan masih hidup. Berarti memang mati itu cuma satu, Ibu. Ada yang sehat, buger, subhanallah, nanti sore kita dengar meninggal. Berarti memang kematian itu tidak melihat siapa. Kalau sudah waktunya, jadi. Kalau sudah COD waktu itu, tidak bisa dirubah, Ibu. Pas. Kenapa saya katakan pas? Contoh, dia ditakdirkan oleh Allah meninggal jam 12.00. Tidak mungkin 12 lebih 1 detik. Tidak mungkin 12 kurang 1 detik. Pasti jam 12. Berarti jelas sekarang kematian itu ada. Ayat yang dibaca tadi oleh qari kita dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian, merasakan yang namanya kematian. Kenapa, Ibu? Karena dalam hadis dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang wafatnya beliau mengatakan, Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekaratnya. Ini yang berat, Ibu. Ini lebih berat daripada fardu kifayah itu, Ibu. Kenapa? Yang akan menghadapi diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan ini. Semuanya, siapapun yang merasa berjiwa, dia akan merasakan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kematian kita bukanlah artinya akhir kehidupan, justru dialah awal kehidupan. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan dipenuhi pahala-pahala baginya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Berarti kesuksesan yang sebenarnya itu kesuksesan di sana, Ibu, bukan di sini. Makanya Allah Ta'ala, wa mal hayatul dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya
Ingat, menipu, kesenangan yang menipu. Kita hanya sementara, jangan panjang angan ibu. Kenapa? Karena kematian itulah yang akan merusak angan-angan itu. Tak. Cita-cita boleh tinggi ibu, tapi ingat, jangan lupa akan kematiannya. Kita sudah punya target dalam kehidupan, mau menjelang target itu tercapai, ternyata kematian itu datang. Inilah sifat dari kematian itu ibu. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Di menjelang wafatnya beliau, kondisi yang sakit, dalam sejarah dikatakan menjelang beliau sakit atau menjelang beliau wafat itu sekitar 7 hari sakitnya. Dan sakitnya para anbiya atau para rasul ini melebihi daripada sakitnya orang-orang biasa. Rasa sakitnya lebih dahsyat. Maka Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Fatimah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika saat itu menjelang detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan beliau ada semacam baskom terbuat dari kulit, isinya air. Maka beliau memasukkan tangannya, kemudian mengambil air itu, mengusap kepalanya, mengusap wajahnya, sambil mengatakan inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Subhanallah. Ini yang Masya Allah, sampai Rasul itu sampai mengatakan, beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah, wahai putriku, aku tidak akan pernah lagi merasakan sakit setelah ini. Dahsyat sakitnya ibu, dahsyat. Kenapa? Subhanallah, lihat, Rasulullah pun mengalami yang namanya sakaratul maut. Ibu bisa bayangkan, apalagi kita. Memang ada beberapa, sebagaimana tidak semua akan mendapatkan sakaratul maut, tidak semua. Kenapa? Sakaratul maut itu bagi orang beriman, dia sebenarnya adalah sebagai penggugur dosa. Makanya sakaratul mautnya bagi para nabi itu sangat sakit. Kenapa? Itu adalah sebagai penggugur dosa, sehingga nanti ketika menghadap Allah bersih dari dosa. Itulah salah satu kenapa adanya sakaratul maut. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Cuman memang subhanallah, rasa sakitnya ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya orang yang dulu sudah pernah mati dihidupkan kembali menceritakan bagaimana kematian itu, maka manusia di siang hari tidak akan merasa nyaman, di malam hari akan merasa gelisah, tidak bisa tidur. Orang yang mau dioperasi saja diberi kabar oleh dokter, ini nanti ada operasi besar pada tanggal sekian. Lihat ibu, dia karena berpikir asam lambungnya naik, tensi naik, gula darah naik, semua karena berpikir, padahal ini mau berobat. Bagaimana dengan kematian itu ibu? Inilah, makanya Nabi SAW mengatakan wajah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Qaf ayat 19, surat Qaf itu ayat 50, surat 50 ayat 19, Allah Ta'ala mengatakan waja'at sakratul maut bil haqq. Sakaratul maut itu akan datang dengan benar, hak. Dzalika, ya, minhu kunta, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang mana kalian ingin lari darinya. Berarti sakaratul maut itu ada, ibu. Ada. Disinilah kita banyak-banyak berdoa, ibu. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Inilah minta, ibu.
Karena kematian itu tidak memandang siapapun, laki, perempuan, apa agamanya, tidak memandang apa kondisinya, bagaimana situasinya, tidak memandang siapapun dia, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia punya orang, apakah dia orang kaya atau orang miskin, semuanya sama. Karena kematian itu akan datang. Maka dari itu jangan merasa bangga terhadap apa yang kita miliki. Kenapa? Karena ketika kematian itu datang, lihat ibu, dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, kalla idza balaghatit taraqi. Jangan begitu. Apabila ruh ini sudah sampai di sini, ibu, kerongkongan. Wa qila man, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa. Manusia sudah hilang pikirannya saat itu. Siapa yang bisa menyembuhkan? Raq. Siapa yang bisa meruqyah? Kenapa? Karena saat itu pengobatan medis sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Yang diharap adalah medis ilahi. Yang diharapkanlah keajaiban yang Allah turunkan. Wa qila man raq. Siapa yang sekarang bisa menyembuhkan? Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia yakin hari inilah perpisahan itu. Wal taffatis saqu bis-saq. Maka bertautlah, berdempetlah betis dengan betis. Menunjukkan kesulitan bertumpuk saat itu. Terlebih orang-orang kafir yang ditakutkan lagi sakaratul mautnya sudah sakit, terlebih dia akan menghadapi alam barzakh. Kajamaah rahimakumullah. Berarti dalam Islam itu tidak ada istilah mati suri. Ini bahasa syariat, ibu. Dalam Islam tidak ada mati suri. Itu bisa dikatakan sebagai kematian yang kecil atau dinamakan dengan tertidur panjang. Bisakah ibu lihat siapa? Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih tidur. Subhanallah. Allah bangunkan setelah 300 tahun lebih. Bayangkan. Ini sebagai bukti memang mati suri itu tidak ada. Kalau hidup suri baru ada. Tahu hidup suri, ibu? Tampaknya hidup tapi sesungguhnya dia mati. Apanya, ibu? Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, itulah yang dinamakan hidup suri. Tampaknya hidup tapi sesungguhnya dia mati. Apanya yang mati? Waliyadzubillah. Maka mati suri dalam Islam tidak ada. Nanti mungkin medis akan menjelaskan bagaimana kematian yang sesungguhnya. Kalau dulu pernah saya dengar bola matanya seperti apa dan semacamnya, kan gitu. Nanti itu medis yang menjelaskan. Tapi yang jelas Islam tidak ada mati suri. Orang ketika sudah mati, namanya kematian itu adalah tercabutnya ruh dari badan menuju mana? Alam barzakh. Alam barzakh dinamakan barzakh itu adalah pemisah. Apa pemisah itu? Antara dunia dengan akhirat. Orang kalau sudah alam barzakh tidak bisa, ibu. Sehingga yang mengalami alam barzakh ini tidak hanya orang yang dikubur, nanti orang yang dibakar pun mengalami barzakh. Orang yang mati tenggelam, tidak ditemukan jasadnya, tidak masih di dalam laut, di dalam air, maka juga mengalami yang namanya barzakh. Jadi jangan kira barzakh ini hanya akan dirasakan oleh yang dikubur. Tidak, ibu. Semua orang ketika sudah mati berarti dia pindah ke alam barzakh.
Di sanalah sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Siksalah Fir'aun siang dan malam sampai hari kiamat. Siksalah Fir'aun ghuduwan wa asyiya. Siksalah Fir'aun ya terus setiap hari tanpa sedetik pun istirahat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini belum terjadi kiamat, Ibu. Tapi Fir'aun sudah mati. Di mana jasadnya? Di mana jasadnya? Diawetkan di mana? Di atas bumi, bukan di dalam bumi. Tapi merasakan siksa. Inilah yang dinamakan dengan alam barzakh. Subhanallah. Memang kalau sudah membahas kematian ini, Ibu, subhanallah, kayaknya rasa makanan itu sudah tidak ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aksiru hazimil malazzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan. Coba Ibu nanti silahkan tanya orang-orang yang contoh, seumpama di penjara, dihukum vonis mati. Vonis mati kan ditembak ya dan semacamnya. Ketika dikatakan tanggal sekian akan dibunuh, divonis mati, tanggal sekian dieksekusi, ingat Ibu, rasa makanan itu sudah tidak ada. Makanya kalau kita perhatikan banyak yang orang yang ketika dia ingin dieksekusi mati kan dikasih biasanya permintaan terakhir. Subhanallah, kemarin banyak kisah-kisahnya, ada yang dieksekusi karena dia ada taubat di sana, masya Allah, harum jasadnya. Karena memang salah satu kondisi husnul khotimah adalah adanya harum yang muncul dari jasad itu. Subhanallah. Inilah kematian itu, Ibu. Berarti kematian itu adalah sebuah kepastian. Sedangkan kehidupan ini hanya sementara. Rasulullah SAW mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Pak Riki berapa? 58. Mau masuk garis sudah itu. Kalau saya tanya kepada para jamaah mau hidup sampai berapa tahun? Mau 100 tahun? 100 tahun ternyata sakit-sakitan, nyusahin orang. Betul apa tidak? Makanya kita berdoa itu apa? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan wafatkan aku jika wafat itu adalah lebih baik bagiku. Lihat di sini. Karena yang namanya tahu baik itu Allah. Sudah. Makanya jangan minta panjang umur, tapi keberkahan. Ingat Ibu Bapak, tidak ada yang minta ditambah di dunia ini kecuali ilmu. Ilmu yang minta ditambah. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkan bagi kami ilmu. Tidak ada yang minta ditambah di dunia ini kecuali ilmu saja, Ibu. Terus bagaimana dengan yang lain? Umur tidak minta ditambah, tapi minta keberkahan. Buat apa umur panjang isinya maksiat? Buat apa umur panjang isinya pelanggaran? Makin banyak maksiat, makin banyak pelanggaran yang dilakukan, ingat semakin besar siksaan yang didapat. Makanya minta keberkahan. Makanya saya di awal saya katakan, ini sekarang kita duduk cuman sekitar, nanti antum akan menjalankan 3 jam sampai duhur. Minta luruskan niat supaya barokah ilmunya.
Ibu bapak rahimakumullah. Baik, lihat firman Allah Ta'ala lagi. Silahkan buka surat An-Nisa ayat 78. Allah Ta'ala mengatakan, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ingat, kematian itu datang dimanapun kalian berada. Ainama kuntum. Ya, ingat bahwasanya yudrikumul maut, kematian itu pasti akan mendapatkan kalian walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kuat. Gampangnya begini Ibu, ketika ada penjagaan satpam di luar, lapis 1, 2, 3, ini tidak akan bisa menolak yang namanya kematian. Kalau datang, datang. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin salah orang sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Bahkan walaupun kita berlari di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang kematian yang kalian lari darinya, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, pasti dia menemukan kalian. Secepat apapun kita berlari, ingat kematian itu lebih cepat. Tujuannya apa? Tidak ada lain Ibu, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, alimil ghaib, yang gaib dan tampak. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Berarti sekarang Ibu, ya, ketika Ibu dalam kehidupan dunia ini, apapun yang Ibu lakukan, Ibu sedang menulis. Saya melakukan ini A, B, dan C. Inilah yang nanti akan kelak kita pertanggungjawabkan. Maka Ibu, jamaah rahimakumullah, kehidupan kita hanya sementara. Ya, jangan sampai kita akhirnya apa? Terlena. Ya, karena kematian ini pasti akan datang menghampiri kita semua. Waktunya kurang 3 menit Ustaz. Ya. Monggo nanti ada tanya jawab, sesi tanya jawab baru kesimpulan terakhir. Baik. Dan dilanjut dengan tim dari Anissa. Ya, silakan. Ustaz, 3 menit lagi. Baik, jamaah rahimakumullah, saya ingin hanya berpesan. Terus apa yang berarti kematian itu adalah sebuah kepastian Ibu, bukan kematian yang kita takutkan. Kita seorang muslim itu tidak takut kematian. Justru kalau kita takut salah Ibu. Karena inilah yang dinamakan dengan apa? Wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah cinta dunia, takut mati. Terus bagaimana? Kita ini bukan berani mati. Maksudnya apa? Ingat apa yang kita bawa setelah mati itu. Ini yang akan kita pikirkan. Kalau saya mati, saya bawa apa? Nah, sekaranglah mulai. Sekarang mulai. Terus apa yang bisa dilakukan? Ya, beriman kepada Allah. Jaga iman ini baik-baik. Sholatnya tetap dilakukan. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, laksanakan semampunya. Apalagi bapak, ibu, terutama bapak-bapak, laksanakan semampunya, tidak usah banyak omong. Maksudnya bagaimana? Sholat berjamaah di masjid, tidak usah banyak beralasan. Oh iya kan ini hukumnya begini, tidak usah banyak alasan. Terutama ibu-ibu yang punya suami, siram suaminya. Kalau tidak mau sholat jamaah, atau dandani dia. Kenapa? Yang sholat di rumah itu siapa? Perempuan. Silahkan, ibu boleh siram, ibu boleh dandani. Kenapa? Ini persiapan menuju kematian. Kalau ibu ingin berkumpul nanti di sana, beramalah soleh. Beramalah soleh, karena nanti kita akan dikumpulkan di sana semua, bertemu dengan keluarga kita ketika di dunia. Kalau masuk, jangan reunian di neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita husnul khatimah. Demikian, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, silakan. Amin. Jazakumullah khairan. Wa Ustaz, jazakumullah. cukup bagus sekali. Paparannya sudah jelas dengan dalil-dalil yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Al-Hadis. Baik, untuk menyingkat waktu, kami ada session tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk pertama,
mungkin season pertama dari sebelah ibu-ibu nih yang biasanya banyak pertanyaan nih. Silakan ibu-ibu, 3 pertanyaan maksimum. Atau ya lebih nanti bisa kita lanjut. Monggo, silakan dulu ibu-ibu, baru ke sebelah kanan bapak-bapaknya. Monggo ibu-ibu, biar semangat ya, karena ini adalah ilmu workshop kita manfaatkan dengan baik. Kita sudah mendatangkan pakarnya, kita berbagi ilmu untuk kebersamaan kita mencari keberkahan hidup, itu maksudnya ya. Karena kalau sudah kita dipanggil Allah, tidak ada lagi kita untuk amalan-amalan yang harus diandalkan. Monggo ibu-ibu, Mbak Tiwi di koordinator, barangkali ada ibu. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Gak apa-apa Bu, jangan ibu-ibu. sungkan, silakan. Mumpung ada ustadznya. Silakan. Ya, silakan. Namanya disebutkan ibu dari mana? Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Indira dari Gunung Patuha. Pertanyaannya Pak Ustadz, tadi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, begitu umur dan bagaimana cara kita akan bertemu dengan ajal kita. Untuk yang tadi bunuh diri, apakah berarti Allah itu menakdirkan sesuatu yang buruk untuk umatnya? Karena kita sering baca di berita bahwa yang bunuh diri itu juga banyak yang umat muslim. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Syukron Ibu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Langsung mungkin Pak Ustadz atau satu lagi pertanyaan, 2 pertanyaan atau langsung jawab? Silakan Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Baik. Untuk yang bunuh diri, ini kaedahnya Ibu ya, itu takdir. Jangan mengatakan mungkin takdir. Karena banyak kadang-kadang ini pengalaman saya Ibu. Di warung sayur, saya kadang beli sayur gantikan istri itu kalau lagi sakit. Ibu-ibu itu ngerumpi. Dia menikah dengan ini, si ini menikah dengan ini. Saya kan cuman artinya spontan dengar. Dengan bahasa langsung mengatakan mungkin itu takdir ya. Bahasa seperti ini berarti dia tidak beriman kepada takdir. Jadi segala sesuatu yang ada Ibu, semua sudah ada takdirnya. Berarti tadi orang yang bunuh diri itu adalah takdir. Apakah Allah menakdirkan yang baik dan buruk? Betul. Khairihi wa syarrihi. Allah menakdirkan yang baik dan buruk. Terus bagaimana? Makanya Rasulullah pernah mengatakan apa? Sudah, kalian sekarang tidak usah mikirin itu. Pikirkan apa? Kullun muyassar lima khuliq. Semua itu akan diberikan kemudahan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Laksanakan saja sekarang, tidak usah mikir yang itu. Karena memang takdirnya dia bunuh diri. Mau ikut seperti itu? Tidak. Maka jangan mengambil jalan itu. Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal soleh. Lakukan. Yang ingat, yang diberikan yang melakukan kemaksiatan pun juga sama, diberikan kemudahan. Tapi satu yang nanti akan berbahagia, yang satu akan sengsara. Maka yakinlah itu adalah takdir. Jangan ada bahasa lagi Ibu, mungkin takdir. Berarti dia tidak beriman kepada takdir. Sedangkan takdir termasuk apa? Rukun iman. Ya, segala sesuatunya terjadi karena takdir. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu. Entah siapa namanya, nggak disebutkan, tapi baik pertanyaannya. Saya bacakan Ustadz. Saya mau tanya, apakah sakaratul maut itu terjadi saat kematian atau sebelum kematian? Sakaratul maut itu ditanyakan, tadi udah dijelaskan. Mungkin perlu lagi Ustadz pencerahannya. Kematian itu kan ada proses ya, yang namanya sakaratul maut itu adalah yaitu proses kematian, detik-detik menjelang kematian mengalami himpitnya
pahitnya, susahnya kematian. Itu yang dinamakan dengan sakaratul. Ada yang sakaratnya lama, ada yang sakaratnya sebentar. Maka disinilah banyak minta sama Allah, minta yang baik. Ya, jadi berarti sakaratul maut itu adalah memang berada di detik-detik kematian. Itu sudah dijawab. Baik, lagi satu pertanyaan dari ibu kita. Ini sebenarnya pertanyaannya masalah bukan kematian, mungkin masalah amalan ya. Pertanyaan yang ketiga dari ibu, entah siapa namanya saya nggak tahu ini, tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalahnya ya. Apakah wanita itu wajib melaksanakan tarawih di musola atau masjid? Itu pertanyaannya di luar konteks ini, tapi nggak apa-apa Ustaz. Baik. Monggo, silakan. Ibu-ibu itu sebagaimana Maimunah rahimahullah ya radhiyallahu anha. Maimunah istri Nabi SAW ketika setelah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu sholat di rumah, bahkan di ruang paling pojok. Jadi memang perempuan itu afdolnya sholat di mana? Di ruangan yang tertutup sendiri. Itu afdolnya seorang wanita. Terus kalau dia keluar, bolehkah dia ke masjid? Tidak boleh, dilarang. Boleh dia datang ke masjid ya, tapi kalau dia laksanakan di rumah sendiri itu lebih baik. Allahu a'lam. Takdir itu ada 3 ya. Nanti ibu bisa baca dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Takdir itu ada 3, atau catatan itu ada 3. Catatan yang ada di Lauhil Mahfuz pertama, yang kedua catatan ketika manusia itu ditiupkan ruh dalam janin, dan ketiga adalah catatan tahunan yang ketika dituliskan pada saat malam Lailatul Qadar. Yang bisa dirubah hanya ini, yang ketiga, catatan takdir yang ada di tahunan, karena dia sifatnya tahunan. Maka kita disunahkan berbanyak berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, berarti antara malam 21 sampai 29 atau 30 di bulan Ramadan, minta sama Allah ditakdirkan yang di sanalah dirubah itu. Adapun takdir yang tadi yang di dalam itu ajal, itu adalah takdir sudah di sana. Kalau bala, iya, makanya kan sedekah itu menolak bala gitu. Inilah yang dimaksud dengan takdir tahunan. Tapi takdir yang sudah dituliskan saat ditiupkan ruh tidak bisa dirubah, apalagi yang di Lauhil. Dan ingat ibu kaidahnya, takdir, perubahan takdir yang tadi ada di catatan ini sudah tercatat juga di Lauhil Mahfuz. Oh, nanti akan berubah takdirnya si fulan ya, dari ini berubah menjadi takdir ini. Berarti memang di Lauhil Mahfuz itu sudah tertulis. Nabi SAW bersabda, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla khalaqis samawati wal ardi 50 alfa sanah, atau kama qala sallallahu. Nabi mengatakan sesungguhnya takdir makhluk itu Allah sudah tuliskan, catatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti ibu ingat, catatannya sudah di sana, tidak bisa dirubah. Inilah yang dinamakan dengan Lauhil Mahfuz. Allah. Boleh, pertanyaan yang pertama dari Bapak siapa Pak namanya Pak tadi? Aziz. Berikutnya mungkin yang pertanyaan kedua dari Bapak, silakan Pak. Ada. Ya, oh Pak Takmir sendiri nih. Moga Pak Takmir. Ya. Ustaz, saya pernah dengar
salah satu hadis bahwa apa namanya? Saya pernah dengar salah satu hadis yang mengatakan bahwa kalimat terakhir jika orang meninggal itu kalimat sebelum meninggal kalimat terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka surga baginya. Terus saya pernah dengar sirah pengejaran Nabi Musa oleh Fir'aun di tengah lautan itu saat dibelah oleh Nabi Musa itu. Fir'aun itu meyakini bahwa keesaan Allah. Pertanyaan saya, letak surganya di mana si Fir'aun ini? Kan dia mengatakan keesaan Allah, artinya kan dia mengakui bahwa Allah itu ada. Itu sakaratul maut yang sesuai dengan akan mendapatkan surga itu yang bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Maka nabi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Mau kama kalau sesuatu. Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Baik itu. Taubat itu diterima sebelum terjadi dua hal. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Berarti sekarang masih di timur, masih ada. Yang kedua, nyawa sampai. Siapa yang bertaubat ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka tidak diterima. Makanya Fir'aun itu bukan di surga, tapi tidak diterima taubatnya karena nyawa sudah di. Makanya saat ini Fir'aun sedang disiksa sampai hari kiamat. Terus di kiamat berhenti, justru semakin Jadi Fir'aun itu bukan di surga, tapi di neraka. Beda sama orang Islam. Kalau orang Islam kan dilihat dari terakhir, makanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka sakaratul maut itu ibu karena kondisinya sakit, ya, maka nanti ibu ada orang sakaratul maut, ibu jangan maksa gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini lagi sakit ini. Santai, la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Kecuali kalau dia ingat ibu tanah bapak yang di sana, baru kembalikan lagi ibu la ilaha illallah. Kembalikan lagi. Bagaimana caranya sebelum dia mati? Kalimat terakhirnya adalah, kalau kita sering dapati la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini kondisinya sedang. Ketika dia sudah mengucapkan itu, tidak usah, jangan dipaksa. Jadi teruskan kalimat la ilaha illallah, tapi untuk diri kita, bukan memaksa dia. Aku baca la ilaha illallah subhanallah, ini kondisinya seperti itu. Jadi Fir'aun itu dia bukan bertaubat, tapi karena sudah di sini, makanya kan tenggelam itu kondisinya. Kami beriman kepada Tuhannya Musa, tapi Allah katakan tidak diterima. Kenapa? Karena nyawa sudah sampai. Seperti itu. Allah. Saya mau tanya mengenai amalan-amalan gereja yang ada di masyarakat kita, saya biasanya baca Yasin atau seperti itu. Apakah itu dibenarkan? Baik, baca Yasin dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram disampaikan, laqinu mautakum bi Yasin. Talkinkan mayit kalian dengan Yasin. Maksudnya di sini kondisinya seperti apa? Ketika dalam keadaan orang sakaratul maut, silahkan baca Yasin. Untuk apa? Mempermudah sakaratul maut. Tapi di sini bukan bareng-bareng nih. Masa nunggu jamaah dulu? Ayo tolong sini semuanya ini. Enggak. Siapa yang ada saat itu ngaji, baca surat Yasin yang keras itu, bukan bareng-bareng. Tujuannya apa? Supaya memudahkan proses sakaratul maut. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum bi Yasin. Talqin
memandikan mayat kalian dengan membaca surat Yasin dengan harapan sakaratul mautnya disegerakan, atau bahasa kita nasak. Kan ada yang nasaknya sampai 1 hari, 2 hari, itu yang lain. Tapi kalau dia bersabar, itu adalah sebagai penggugur dosa. Allahumma. Baik, sudah 6 pertanyaan. Jamnya 9.46 ini sebenarnya masih kurang seperempat jam lagi ya. Bagus. Monggo, saya lempar lagi pertanyaan berikutnya ini sampai jam 10 ya. Karena mohon maaf, dokter Kuntinya sedikit beliau, nggak apa-apa beliau. Silakan Bu, namanya sebutkan Bu. Assalamualaikum, nama saya Lili Ustaz. Terkait dengan kontrak umur tadi dengan takdir catatan tahunan, jika ada orang tua yang sudah sakit parah dan anak-anaknya atau keluarganya kasihan melihat penderitaan orang tuanya, bolehkah anak atau keluarga tersebut berdoa sama Allah untuk mensegerakan mencabut nyawanya, Ustaz? Tidak boleh. Makanya secara medis pernah ada kata begini. Kita lihat di USG ini ada seorang anak di sini, jangankan bapak, ini kondisinya lagi di dalam perut. Ternyata bayi itu nggak normal. Ada seorang dokter, dia pernah saya lihat, dokter mengatakan ini harus dibunuh, harus dikuburkan. Subhanallah. Kalau berbicara tentang kedokteran enak gitu ya. Tapi kalau berbicara syariat Islam, siapa yang membunuh di sini? Terus biarkan caranya Allah yang mengambil. Bagaimana cara mengambilnya? Kita nggak usah sengaja untuk itu juga orang tua. Kita hanya boleh berdoa untuk orang tua, ya Allah berikan yang terbaik. Jangan mengatakan ya Allah matikan bapak saya. Subhanallah. Ini biar cepat turun waris kayaknya. Kasihan. Ya, tapi berikan yang terbaik, minta sama Allah. Jangan berdoa mentah cuma Allah. Baik, pertanyaannya sudah dijawab sama Bapak Ustaz. Adakah lagi pertanyaan? Oh, langsung aja, nanti silakan. Siapa? Nanti bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk kami sebagai tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, Allah takdirkan kami sering melihat sakaratul maut. Nah, pada saat kita menyaksikan sakaratul maut pasien itu tidak selalu kita bisa menargetkan. Nah, seperti apa sih mentargetkan yang benar agar pasien bisa bisa mengucapkan kalimat ilah, dan apa saja sih tanda-tanda husnul khotimah? Satu lagi Ustaz, banyak yang mengatakan pada saat kita merawat jenazah atau pasien sudah meninggal itu, bahwa jenazah itu juga merasakan sakit apabila kita menekan atau menyakiti jenazah, itu juga sakit. Kalau benar Ustaz. Terima kasih. Baik. Ini yang saya harapkan tenaga medis itu. Jadi tolong kita bukan hanya berpikir tentang dunianya, tapi kita lebih pentingkan untuk kehidupan setelahnya. Maka untuk tenaga medis saya bisa mengatakan, ketika ada saudara kita muslim yang dia dalam kondisi seperti itu, tolong kasih tahu keluarganya untuk ingatkan ini. Kalau memang nggak ada sama sekali, karena kan ada satu pasien, satu kondisi pasien memang nggak boleh ada orang yang ikut di dalam. Disinilah kesempatan dari tenaga medis, ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajarkan dia talqin la ilaha illallah, jangan ditinggal dulu ini pahala ini.
Ini pahala. Jangan ditinggalkan dulu karena tidak ada siapa-siapa. Kan kadang-kadang seperti itu kan di sini ya. Jadi orang dekat pun manapun nggak boleh karena ini penyakitnya seperti nggak boleh ada orang masuk kecuali hanya tenaga medis. Saat itulah bimbing dia. La ilaha illallah, la ilaha menjelang. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Dengarkan saja la ilaha illallah kita. Nanti ketika dia ngomong yang lain, ajak lagi la ilaha illallah. Talqinnya la ilaha illallah. Tidak perlu dengar lagi wa asyhadu anna muhammadar. Tidak perlu, cukup la ilaha illallah. Tidak panjang. Jangan dirubah. Jangan hanya mengatakan Allah, Allah, enggak, tapi la ilaha illallah. Itu cara mentalkinkan. Kedua, tentang bagaimana ciri-ciri husnul khatimah. Ciri-ciri husnul khatimah itu yang pertama tadi itu adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ciri yang kedua adalah berkeringat di dahinya. Kemudian ciri yang ketiga, ini sebagaimana hadis-hadis sahih itu ya, bukan sekedar karangan ucapan kami, tapi memang hadis-hadis sahih, meninggal di hari Jumat. Jadi malam Jumat. Tapi sekali lagi ini sebagai tanda saja, hanya beberapa tanda tentang husnul khatimah. Kemudian muncul bau yang wangi dari tubuhnya. Tapi tidak boleh kita memvonis, oh ini surga, enggak. Tapi kita akan mudah-mudahan semoga tidak boleh kita mengatakan pasti surga karena itu urusan. Ya, ini sebagai tanda-tanda. Terus matanya melotot, bagaimana? Apakah ini bentuk suul khotimah? Tidak. Saya lagi jangan mengatakan orang yang matanya melotot suul khotimah. Begitulah kematian. Karena Nabi SAW mengatakan idza qubidar ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh itu dicabut, maka mata akan mengikuti. Jadi ruh itu dicabut itu mata ikut. Jadi jangan menganggap suul khotimah jelek ini matinya. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Terus bagaimana? Ketika dia sudah mati, makanya kita disunahkan untuk menutup. Kenapa Ibu? Supaya tidak muncul fitnah. Terlebih orang-orang kita senang ngomong yang enggak. Ini matanya melotot. Kenapa dulu di masa hidupnya ini? Enggak, memang begitu. Makanya dianjurkan untuk supaya enggak ada omongan. Itu maksudnya. Tapi memang kematian itu akan membuat mata melotot seperti itu. Nah, itu sebagian dari tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian terakhir, apa tadi? Bagaimanakah? Apakah merasakan sakit? Baik. Rasulullah SAW mengatakan, ya orang yang mematahkan tulang orang yang mati itu seakan-akan dia mematahkan tulang di saat dia masih hidup. Berarti memang merasakan yang namanya. Makanya nanti dalam fardu kifayah masuk yang berhak memandikan sebenarnya adalah siapa? Siapanya? Ya siapanya? Bapaknya, anaknya, atau istri atau suami. Insya Allah santai. Jadi tidak kayak ngelak motor itu. Halus. Kenapa? Apalagi itu yang dimandikan bapaknya. Saya rasa nangis. Saya rasa nangis. Kenapa? Apalagi kita akan mandikan ibu kita. Halus. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika memandikan mayit dan semacamnya. Jangan sampai nanti melukai. Kalau ada luka, hati-hati. Kemudian ada aib yang muncul dari sana, jangan pernah menceritakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menutupi aibnya semayit, Allah berikan dia ampunan 40 kali. Makanya yang mulutnya ember, jangan pernah ikut memandikan. Ya, Allah. Tanya nih, bagaimana kalau istri kita mati di rumah yang suami? Itu aja
dimandikan suami? Minta di Boleh seorang istri dimandikan suami, sebaliknya suami dimandikan istri, boleh. Masya Allah. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan, kalau tidak salah, kalau engkau meninggal duluan pada Aisyah, aku yang akan memandikan. Berarti ini semua petunjuk memang Rasulullah yang akan meninggal. Subhanallah. ada lagi yang Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subarman. Saya bertanya berkenaan dengan seseorang yang sudah menikah. Ketika menjadi pengantin baru dan kira-kira 1-2 bulan masih pengantin baru, itu meninggal. Istri pertama meninggal dan suami menikah lagi dengan istri yang baru. Kira-kira nanti yang mendampingi di surga itu istri yang pertama. Ini biar nggak tegang. Dari tadi kayak sedih-sedih. Itu aja kemungkinan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat namanya Ibu Pak Sumarna. Wah, istri baik. Sebagaimana dalam hadis, seorang istri itu akan berada dengan suami terakhir, akan di surga bersama suami terakhir kalau masuk, kan gitu, ya kan gitu. Makanya Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW yang berjumlah 11, riwayat lain mengatakan 13, dinamakan Ummahatul Mukminin, ibunya para orang mukmin. Makanya tidak boleh dinikahi. Itulah salah satu hikmahnya. Kenapa? Karena sebuah hadis bahwa istri itu wanita itu akan bersama di surga dengan suaminya yang seperti itu istri. Ya makanya tidak ada suami istri Rasul itu menikah lagi. Kenapa? Enak, yang paling terbaik laki-laki siapa? Rasulullah. Kalau gitu, kalau ada Rasulullah semua ingin dinikahi sama Rasulullah, tidak mungkin dinikahi sama suami-suami. Kan gitu. Kalau para suami terus yang bagaimana? Dalam hadis yang Rasulullah mengatakan, banyak ini periwayatannya, bahwasanya nanti setiap laki-laki mendapatkan 72 bidadari. Nanti semua bidadari, kemudian nanti ada yang muncul adalah bidadari yang mana yang paling cantik. Siapa? Yang dulu istrinya di dunia. Yang mana? Allah. Jadi jangan mikir emaknya ya Pak, mikir ini dulu sekarang. Allah, yang mudah-mudahan ya bersama di surga. Semoga. Dari tadi kan yang dibahas sesama umat muslim yang kita pada saat kita menghadapi sakratul maut, bagaimana kita menghadapi keluarga saat sakratul maut tapi berbeda agama, baik itu orang tua atau keluarga. Nah itu menghadapi sakratul maut sama memandikannya, apa boleh? Yang meninggal siapa itu? Yang kita mandikan berbeda agama. Suaminya ibunya meninggal, ya, ibu ya non muslim, ya, yang meninggal muslim, yang memandikan anaknya yang sudah murtad. Nah itu ibunya, ibunya muslim meninggal, ya, anaknya murtad, ya, terus ikut memandikan, tidak boleh, ya. Terus kalau sakratul maut, pada saat ibunya sakratul maut, bagaimana kita menghadapi itu? Kan berbeda agama. Nah, jenis dia menghormati orang tua atau bagaimana Pak Ustadz, bisa enggak gitu? Karena kan anaknya sudah murtad gitu. Baik. Sekarang yang pertama, boleh enggak
mengikut mengurus jenazah orang kafir, siapapun nanti itu, tidak boleh. Meskipun dia mungkin dulu saya masih ingat pelajaran, dulu saya masih TPQ, saya masih ingat. Oh itu, saya ingat pelajaran pondok pesantren kok, tidak boleh masuk. Jadi ketika sudah dia murtad, terputus tak, tidak boleh ikut ngurus ibunya. Itu dia hukuman bagi orang-orang yang murtad. Kalau dia ingin ikut memandikan, maka dia harus Islam. Itu yang pertama. Apakah dikatakan keras Islam? Tidak. Islam tidak keras, tapi tegas. Tapi itu sudah aturan. Ya, itu sudah termasuk aturan. Kadang kita muncul perasaan, kok begitu ya, kok begitu. Ingat, Islam ini tidak pakai perasaan, tapi Islam ini menggunakan dalil, menggunakan dasar yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua nanti diterima. Sama, mohon maaf ibu, kalau saya tanya ibu-ibu, kira-kira perasaan ibu tentang poligami gimana? Kan ada rasa sakit. Tapi agama ini bukan perasaan. Begitu juga soal kematian. Berarti tidak boleh orang yang anak murtad ngikut ngurus jenazah orang muslim, baik itu adalah ibu atau bapaknya. Terus bagaimana sakaratul mautnya? Kita sebab hadir ibu yang begitu? Hadir tidak kita? Kita orang muslim ini hadir tidak? Kita tetangga kan yang meninggal kan muslim ya. Bagaimana caranya mentalkinkan? Kita itu yang mentalkinkan. Ini keluarga ini bagaimana? Ya sudah, ini sudah terpisah itu sebenarnya. Ketika dia sudah murtad, sudah terpisah semua ibu. Mau warisan pun tidak dapat. Sampai warisan tidak boleh. Bahkan wali sebagai walinya pun juga tidak sah. Makanya ada wali hakim. Berarti di sini kita yang mungkin sebagai tetangganya, kita yang membantu mental la ilaha illallah. Seperti itu. Tapi kalau dia non muslim yang mati, bagaimana ibu? Kalau tidak ada orang lain, ini biar anak bapak tidak ada undang-undang, ibu talkinkan la ilaha illallah. Talkinkan saja kalau tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, jangan coba-coba. Nanti ibu masuk undang-undang nanti. Ya kan kena undang-undang. Kan tidak boleh. Nah kalau tidak ada orang lain, maka itu medis gitu. Sanalah kesempatannya. Kamu tidak ada orang sama sekali, ucapkan la ilaha. Khawatirnya nanti dia hidup. Misalnya ternyata waktu itu itu yang dikhawatirkan memang. Kalau dia melapor. Cuma ini memang kan saya lagi kembali kepada undang-undang. Tapi kalau memang tidak ada orang lain, talkinkan saja walaupun dia orang kafir, tidak apa-apa. Karena Rasulullah ketika menjelang wafat siapa? Pamannya Abu Thalib kan di akhir itu mengatakan, pamanku ucapkan la ilaha seperti itu. Kalau di zaman itu kan boleh, tapi kalau zaman sekarang hati-hati karena ada undang seperti itu. Allah. Bagaimana langkah kita Pak Ustaz? Kan kita sering membantu memandikan jenazah. Nah, sedangkan keluarganya itu ada yang murtad dan dia memaksa biasanya. Kita yang dilawan, malah yang kita memandikan, dia yang dilawan sama keluarga dari yang murtad. Dan dia memaksa dan dia langsung mengambil tindakan itu untuk memandikan. Langkah kita gimana? Ya kalau memang sudah kita berusaha, ya sudah. Kalau sudah berusaha. Tapi ketika yang penting ada usaha dulu, jangan menyerah. Kalau sudah ada usaha, ternyata dia memaksa, apalagi dia merasa dirinya keluarga, ya kan tidak bisa. Karena semua akan begitu nanti. Sama seperti sekarang ada orang masuk Islam, tapi tidak ada identitas. Kan gitu. Ini kan pernah terjadi ini. Ya betul ya. Jadi tidak ada identitas, tidak ada bukti dia masuk Islam. Kita sudah perjuangkan, ternyata kena di undang-undang. Kan gitu. Bagaimana? Ya sudah berusaha dulu. Ketika sudah mentok, sudah berusaha, sudah fatawakal, sudah. Yang penting usaha dulu, jangan nyerah begitu saja. Semoga tim medis diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah. Silakan. Silakan ya. Jangan poligami ini. Bapak, nama saya Denny Pak. Saya ingin bertanya sedikit perihal pengalaman pribadi sebenarnya yang beberapa waktu yang lalu saya alami sendiri. Kebetulan saya seorang pesepeda. Terus kemudian pada saat bersepeda tersebut, salah satu teman saya itu
pas sudah istirahat roboh dan akhirnya tidak sadar diri, dan prosesnya itu hanya terhitung beberapa menit saja, sampai kemudian kita bawa ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Kebetulan saya sendiri kita berdua saya sendiri melihat langsung, dan pada saat proses roboh itu saya sendiri yang peluk. Nah, pada saat saya peluk tersebut berusaha untuk mencari bantuan, gitu kan, teman ini posisinya sudah ada di tenggorokan. Nah, pada waktu itu saya coba untuk talkin beliaunya, tapi tidak ada respon, tidak ada respon, gitu kan. Posisinya sudah mohon maaf, sudah ludahnya sudah keluar, gitu ya. Ludahnya sudah keluar, gitu. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan, apakah kalau tadi saya sampaikan bahwa salah satu ciri-ciri husnul khotimah itu adalah mengucapkan kalimat thayyibah di akhir, gitu ya. Nah itu sama sekali tidak terrespon, gitu. Padahal beberapa menit atau katakanlah misalnya 10 menit sebelumnya kita masih ngobrol santai, masih bercanda-canda, beliau masih ngobrol ngomongin tentang keluarganya, anaknya, gitu. Jadi itu yang yang saya sendiri juga apakah ini yang saya rasakan, kalau tadi juga saya cerita tentang sarul maut, gitu ya. Saya tidak melihat itu di beliaunya. Saya tidak melihat itu di beliau. Karena prosesnya sedemikian cepat, dan sampai dibawa ke rumah sakit, saya juga ikutin yang saya dengan dan banyak. Kurang lebih itu susah, jadi mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan tidak semua orang mengalami, nanti ada beberapa yang memang tidak ada sakaratul mengalami rasa sakit. Nah, baik, terus untuk yang tadi yang dia belum mengucapkan la ilaha illallah, asalkan dia muslim, insya Allah, asalkan dia memang seorang muslim, insya Allah. Makanya kita doakan semoga, kan gitu. Kita tidak langsung memvonis ini surga, tidak boleh, tapi kita vonis adalah dengan ucapan semoga muslim. Jadi apakah orang yang contoh sekarang dia tertidur, kita kan kadang pernah ada orang yang tidur tiba-tiba tidak bangun, itu bagaimana? Belum sama-sama mengucap, bagaimana kita tetap ucapkan semoga tetap doa itu terus ada, ya. Intinya adalah yang penting dia adalah seorang muslim. Tapi kalau orang non, ya sudah, namanya suul, bahkan tidak boleh didoakan. Makanya sekarang hati-hati pengucapan almarhum, tidak boleh nanti. Contoh Pak John almarhum Sumpah, ini tidak boleh, haram. Tidak boleh mengucapkan almarhum. Siapa yang menyatakan? Allah dan Rasul. Makanya saya katakan kalau kita perasaan keras ya memang begini. Rasulullah pernah mendoakan siapa? Pamannya, ditegur sama Allah, tidak boleh. Rasulullah jadi tegur, apalagi kita tidak boleh mengucapkan almarhum, Allah yarham, orang yang mati dalam keadaan agama non muslim. Kalau dia muslim ucapkan almarhum, maka semoga muslim, insya Allah, semoga ya. Amin. Bapak moderator izin kata itu. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa seorang anak yang sudah dewasa, misalnya anak perempuan yang dewasa tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, atau anak laki-laki yang sudah dewasa tidak boleh memandikan jenazah ibunya terkait dengan aurat. Apakah itu benar, Ustaz? Baik, yang ini Ibu, boleh seorang mahram memandikan mahramnya. Jadi anak laki memandikan ibunya, cuma gitu. Kondisinya ketika sudah tidak ada. Ketika kondisi sudah tidak ada. Jadi kondisi terakhir itu ya. Kalau sudah tidak ada mahram, contoh ibu, seumpama nih orang laki meninggal, semuanya perempuan, gimana caranya? Tidak mungkin ibu. Bagaimana caranya? Berarti hanya bisa ditayam, bukan begitu. Kalau dia tidak ada, nah makanya kondisi seperti ini boleh dia mandikan, boleh, tapi dia terakhir sama sekali ketika tidak ada. Meskipun memang bahwasanya mohon maaf aurat yang tampak dari seorang mahram kan sewajarnya, biasanya kan mohon maaf biasanya ini sampai atas boleh tampak, tapi kalau orang luar kan tidak boleh.
kan gitu, tanpa, jadi sewajarnya. Kalau di rumah kita boleh kita pakai pakaian ya tanpa kerudung dan sebagainya, itu wajar. Makanya seorang anak laki boleh memandikan ibunya dalam kondisi dan sebagai terakhir, tidak ada sama sekali perempuan, tidak ada tim padu seperti itu. Ya, Allah. Ada satu lagi. Untuk kalau yang perempuan boleh tidak pada saat haid memandikan jenazah? Yang menanya muka terakhir nih. Halangan haid dan itu hanya untuk sholat, untuk berhubungan badan, itu nggak boleh. Kalau dalam kondisi haid, bolehkah kita memandikan? Boleh. Masuk kuburan? Masuk kuburan? Yang dilarang masuk masjid. Jadi memang larangan-larangan itu sudah jelas. Jadi boleh orang yang haid memandikan mayit. Yang tidak boleh itu nanti di kuburan menurunkan mayit itu orang yang tadi malam junub. Makanya Rasulullah waktu wafat anaknya ditanya Utsman, kamu tadi malam berhubungan badan apa enggak? Ya Rasulullah, enggak boleh turun ke liang lahat. Ini kan kita sekarang sembarangan main. Jadi yang tadi malam ya bahasanya berhubungan suami istri, enggak boleh ikut turun ke liang. Kita kan enggak. Kalau kita mungkin tabu ngomong itu ya. Tanya bapak tadi malam tabu rasanya. Tapi ini dalam Islam biasa, nggak usah dianggap cuman kita aja kenal gitu ya. Jadi itu larangannya. Jadi bagi orang yang mengalami kematian, kalau yang memandikan haid maupun nifas boleh. Ya, Allah.